suruh aja BI beli. Nah, kalau gubernurnya Bang, bagian dari pemerintah dan dia tidak independen, berapapun disuruh beli dia akan beli. Dan dia nggak ngelihat kemampuan negara untuk membayarnya. Ini bakal terjadi katastrofik lah menurut saya. Pas di tikungan nggak belok malah itu nggak belok, bablas, kita semua bisa kebalik. Iya, betul. Pak Peri itu salah satunya dimundurkan atau diminta mundur karena pada waktu bersamaan Panda Bond terbit atau Patriot Bond atau apa nama bond itu terbit, BI juga menerbitkan SRBI yang dengan yield lebih tinggi, lebih laku. Investor ngeliat itu lebih laku, marahlah di situ eksekutif. Isunya itu Ya, salah satu. Bukan hanya ngatasin stabilitas harga, tapi di state kan mendukung pertumbuhan ekonomi dan juga penciptaan lapangan pekerjaan. Penciptaan lapangan pekerjaannya ini gimana modelnya? Inilah dibutuh koordinasi, Bang. Dan ini menurut saya makhluk baru, barang baru. Kita kan nggak pernah, Bang. Iya. BI beli surat utangnya perusahaan swasta kan nggak pernah. Pemerintah menerapkan double engine growth-nya, yaitu belanjanya kebut, penerimaan negara juga dikebut. Bahkan lebih cenderung untuk sisi yang penerima negara itu kayak hopeless, Bang. Apalagi ya yang dipajakin lah. Cari-cari, dan itu menurut saya sangat berbahaya kalau ujung-ujungnya kelas menengah lagi yang akan menanggungnya. Iya. Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizky. Saya masih melanjutkan ngobrol ekonomi dengan Mas Ahmad Nur Hidayat, Mas Matnur. Mas, di sesi sebelumnya kita membahas, Mas Matnur menjelaskan pandangannya terhadap informasi BPS terkini ya, terutama soal pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan, dan ketenaga kerjaan. Kemudian Mas Matnur juga bincang soal harusnya kan itu bisa mengoptimalkan fiskal ya untuk memperbaiki 4 indikator ini. Tapi kata Mas Matnur, fiskalnya aja kelihatannya perlu diperbaiki, jangan alih-alih dari memperbaiki ini kan, dengan penekanan pada belanja yang tidak prudent ya. Dan itu tidak hanya pandangan Mas Matnur sebagai ekonom, lembaga rating juga sudah ngingatin. Malah yang ngingatin itu diingatin ganti ya. Sampai situ kita. Nah, itu kan satu hal fiskal. Kan teori ekonominya kita sudah belajar, semua yang belajar ekonomi itu mengelola ekonomi itu nggak hanya fiskal, ada juga moneter. Nah, kita sudah beri pengantar di sesi sebelumnya, apa sih yang terjadi pada moneter Indonesia ini? Ya tentu dalam sudut pandang subjektif ya, kita kan tidak tahu kan. Nah, tapi saya udah lihat ada tulisan Mas Matnur mengomentari pengunduran diri Pak Ferry, tapi saya belum tahu komentar beliau ini terhadap pencalonan Tenggal Bu Destri. Silakan mulai dari mana saja untuk menggambarkan kebijakan moneter yang otoritasnya ada pada Bank Indonesia beberapa waktu belakangan ini. Terima kasih Bang Awalil. Jadi kalau pertanyaan Bang Awalil ini ke moneter, pastinya harusnya moneter ini kan adalah satu sisi yang penting ya di samping fiskal untuk mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi kita. Dan kenapa saya bilang keberlanjutan pertumbuhan ekonomi? Karena sebetulnya kan bank sentral ini adalah independen. Dia kan seperti gas dan rem ya. Pemerintah ngegasnya, bank sentral dan remnya kan gitu. Bisa nggak pemerintah ngerem? Kayaknya sih semua pemerintah nggak ada yang rem ya. Itu udah habitatnya dia. Habitat dia belanja sebesar-besarnya. Supaya masyarakat happy, konstituennya happy, nanti kan dipilih lagi kan. Makanya kayaknya pemerintah nggak pernah ngerem ya. Nggak hanya Indonesia itu. Amerika juga sama aja. Di luar negeri juga sama ngegas. Makanya Indonesia sebagai rem ya kan. Kalau kita memahami dia seperti gas dan rem, itu kan kita enak Mas. Jadi kita melihatnya ekonomi itu sebagai satu sistem. Kita nggak boleh mendiskreditkan satu peran dan mengglorifikasi peran yang lain, karena ini gas dan rem ini kan sinergi, ujung-ujungnya kan membawa penumpang, yaitu kita semua, ekonomi Indonesia ini ke level yang meningkat, pertumbuhan yang meningkat. Jalan lah ya. Jalan. Yang penting jalan dan aman. Dan aman karena aman itu ya. Bank Indonesia keamannya itu ya. Indonesia keamannya itu. Iya. Nah, tapi
supirnya yang mengamankan itu di tengah jalan minta turun. Karena mungkin di dalam kendaraannya AC-nya mati. Orangnya terlalu sesak, berisik lagi. Mutung akhirnya. Kalau bahasa Jawa tuh mutung, ngambek lah. Saya nggak bilang mutung ya, tapi saya bilang ini kan bebas karena kita nggak tahu alasannya. Iya, tahu, kita tafsirkan tapi kan aja. Mengundurkan diri itu akhirnya meninggalkan kursi dan mendadak. Ini yang penting kan, mendadak. Dan meninggalkan itu kan berarti ada sesuatu yang terganggu. Ya. Meskipun dalam hari-hari terakhir ini kan banyak komplain mengenai rupiah yang bergerak ke arah 18.000. Begitu cepat bergeraknya itu dari 16.100, 17.100 kan 16.100 kan di angka Januari. Ya, Januari 17.100 sekarang 18.000-an naik turun aja naik turun nggak jauh-jauh dari 18.000. Kan ada problem dan problemnya semua saya kira sepakat problem kepercayaan. Trust. Kenapa saya bilang problemnya trust? Karena kalau bicara fundamental kan narasi pemerintah mengatakan fundamental kita kuat. Buktinya pertumbuhan 5,49, 5,29. Pengangguran meskipun dikritik soal informal tapi turun. Inflasi terkendali. You name it lah, Bang. Ya. Baik. Tapi kenapa 18.000? Ya. Karena ada isu kepercayaan. Nah, isu kepercayaan ini ternyata tidak bisa diadres hanya dengan menaikkan suku bunga BI. Karena suku bunga BI kan sudah naik terus nih. Sekarang 5,75%. Dan ini sudah mirip dengan India. India kan dia udah awal dia menaikkan ya. 5,75% ini menciptakan sebetulnya cukup tinggi, Bang. Range-nya dari sebelumnya kan 5,25 ya. Kemudian naik, kemudian sekarang 5,75. Ini udah cukup tinggi dan harusnya bisa ngerem. Jadinya minimal baliklah ke 17.500, 7.100 gitu kan. Kok malah berada di 18.000? Berarti kan obat yang dibuat oleh Bank Indonesia belum cukup efektif untuk mengembalikan kepercayaan. Apalagi kita melihat juga kepercayaannya ternyata bukan juga dari suku bunga, kepercayaannya bukan dari moneter, kepercayaan dari sisi fiskal. Nah, sehingga instrumennya Bank Sentral tidak cukup efektif. Mungkin itu juga ada yang mengkritik Ferry waktu Ferry di DPR. Udah Pak Ferry mundur aja, kan begitu. Karena Anda dianggap tidak efektif. Singkat cerita Pak Ferry mundur. Muncullah Bu Destri Damayanti. Yang beliau sebetulnya deputi gubernur senior ya, wakil lah ya. Senior wakilnya Pak Ferry selama 7 tahun berturut-turut. Duet sebenarnya ya. Duet. Dia ikut meramu, meracik, kemudian mengevaluasi ya, semua. Di rapat RDG ya. RDG dia semua dia terlibat kan, kepemimpinan BI ini kan kolektif kolegial. Iya. Nah, yang menjadi persoalan adalah ini kan kita sepakat ini kendaraan kita bersama nih, Bang. Ya bukan kita di luar mobil, kita di dalam mobil ya. Kalian nyungsuk juga kita. Kita rakyat ini masuk di dalam. Sehingga kita ingin godaan atau istilahnya tantangan nilai tukar ini segera mereda. Dengan cara apa? Ya komodi bank sentralnya itu harus out of the box menurut saya. Jadi kalau Abang tanya sosok kepemimpinan yang tepat untuk Bank Indonesia adalah yang pertama dia independen. Independen ya. Destri calon tunggal hari ini mungkin oke lah dianggap independen. Tapi yang kedua menurut saya Bang, dia harus out of the box kebijakannya. Bukan bagian dari kebijakan yang lama yang itu udah prudent tidak efektif. Terbukti tidak efektif. Untuk menurunkan gejolak nilai tukar. Karena kalau kita bicaranya nilai tukar itu adalah ibarat angin kencang, angin ribut, ya kita lagi kebut dengan kecepatan 5,25 km per jam gitu kan. Angin ribut ini bisa membalikan mobil loh. Nah, gimana? Sekarang persoalannya adalah bukan gaya supir yang sama. Ini kecepatan anginnya berapa, dia harus punya kemampuan ya mengendalikan, melihat, membaca angin ributnya ini sehingga dia bisa menyupir dengan sangat lihai mengantarkan kita ke tujuan dengan aman. Nah, kalau kemudian supirnya keterampilannya Bang adalah sama seperti yang kemarin, dia angin ribut dia tabrak aja sehingga angin makin ribut. Dia kondekturnya kok kemarin. Ini bercandanya kan dia kondektur. Dia kondektur sehingga dia membuat
supir kondektur sekarang jadi supir. Kira-kira sama ilmunya. ilmunya sama, bahkan lebih buruk lah. Bisa jadi begitu, lebih buruk. pikiran. Bisa jadi Enggak, lebih. ini kita bicara persepsi orang ya, karena ini Mas Matnur mungkin lebih soft, tapi saya memang baca itu komentar-komentarnya kok pilihannya ini Iya. gitu ya. Dan saya kira saya sih tidak berharap banyak ya. Saya nggak berharap ada perubahan di last minute, kan udah dicalonkan ke DPR kan. Iya, calon tunggal. Calon tunggal dicalonkan. Kecuali ditolak DPR harus nyalonkan baru lagi. Kayaknya tradisi itu nggak ada. Nggak ada. Di tradisi nggak berani. Nggak berani. ya. Bang. Ya, sebetulnya secara teori bisa. Bisa. DPR menolak, maka terpaksa presiden mengajukan orang lain. Tapi lagi. kalau ngeliat DPR yang sekarang kayaknya nggak. nggak Jadi bisa. ini calon jadilah. Ya, ini udah calon jadilah. Tapi saya sih hanya ingin mengatakan saya tidak punya ekspektasi banyak. Supaya saya bisa mengontrol rasa kecewa saya. Kalau kata orang berekspektasi banyak kan nanti kecewanya kan tinggi. Tapi saya ingin mengatakan bahwa kalaupun nanti jadi terpilih, ada sih peluang perubahan, yaitu belajar untuk out of the box. Yang saya kritik bukan personalnya, Bang. Iya. Tapi gaya kepemimpinan. Kalau melihat track recordnya selama sebelumnya di Kepala Ekonomi Bank Mandiri, Iya. sempat juga di LPS, Iya. kemudian di banyak tempat, Iya, karirnya panjang secara profesional. panjang ya, dan dia kan satu alma mater lah sama saya, UI. Tapi saya nggak melihat dia pernah jadi ikatan alumni FEUI juga. Tapi saya nggak melihat ya, dengan segala hormat, ada satu perubahan ya, transformasi yang dilakukan. Jadi memang kalau tipikal Bu Desi itu saya lihat memang orang keberlanjutan. Berlanjut artinya mempertahankan yang sudah ada. Padahal rute yang sedang kita hadapi ini adalah rute yang baru. Rute yang terjal, anginnya 18.000 knots gitu kan. Banyak dinamika ekonomi dunia yang ya, baru. Kalau kita mau survive, menurut saya nggak bisa supir yang umum. Supir umum itu kalau jalannya lurus. Kalau jalannya berliku dengan banyak angin dan tantangan, ini harus supir yang minimal dia punya kemampuan survive dan melakukan transformasi. Nah, sayangnya saya ingin mengatakan ya, Bu Destri selama jejak rekam karirnya itu ya tidak menunjukkan sesuatu yang ada transformasi spirit di situ. Kinerjanya selama di Bank Indonesia pun kalau saya amati kan nggak terdengar. Ya, karena mungkin kolektif dan kolegial, tapi nggak juga. DGS sebelumnya Bu Miranda. Iya, vokal. Bersuara leadershipnya kelihatan gitu. Dia bukan ban serep, dia punya standing. Dia punya standing. Posisi yang berbeda dengan waktu itu Pak Burhanuddin Abdullah atau sebelumnya. Gampangannya dia bisa dissenting opinion ya. Iya, dia bisa berbeda dan dia bisa mengatakan sesuatu yang mungkin better off bandingkan penerusnya. Nah, kalau Bu Destri, saya nggak ngelihat keberanian itu, Bang. Makanya saya merasa kita membutuhkan gubernur Bank Indonesia yang punya imajinasi. Iya. Atas kondisi yang makin dinamis dan volatile ini ya. Atau begini, ya ini pendapat saya. Gimana, pendapat apa gimana? Saya pengen dengar Karena juga. saya begini, karena dari banyak perbincangan kan salah satu yang dikritik terhadap BI, sekalipun Peri berusaha untuk sebisa dia untuk independen, itu kan kritik-kritik 6 bulan, hampir 1 tahun terakhir ini adalah BI mulai tidak independen, lebih menuruti apa arah dari kebijakan fiskal. Jadi bukan gas dan rem, tapi fiskal ngegas, BI kadang menambahi gas, sekurang-kurangnya tidak ngerem. Baru di bulan terakhir dia ngerem, kan dambangannya kan gitu dengan menaikkan suku bunga. Lah malah disalahin ngerem gitu. Nah, misal ini ya, artinya pilihan kepada Bu Destri ini pendapat saya ya, bukan pendapat Mas Matnur ya. Jadi risiko ada di saya. Tapi nanti komentari. Lah, ini jangan-jangan bener nih opini bahwa pilihan ini karena ini kayaknya yang ini nih bisa mau diajak gas-gas gitu, atau kalau di rem pun rem dengan isyarat, lo rem sekarang. Gimana pendapat Mas Matnur? Kuncinya tidak hanya personal tapi independensinya ini. Justru dengan pilihan ini isu independensi makin kencang. Gimana, Bang? Jadi Bang Awal ini
cukup Straight ini strike pendapatnya. dan cukup tajam gitu ya. Saya nggak berani awalnya ngomong begitu. Sekali lagi penyampaian ini atas tidak ada urusan pribadi dengan Bu Destri atau Pak Ferry. Kita sebagai ekonom hanya ingin menyampaikan berbagai pandangan gitu, Mas. Ya betul Bang, dan menurut saya ini akan sangat berbahaya. Kalau yang tugasnya ngerem ikut ngegas. Atau sekurang-kurangnya ngeremnya menunggu perintah. Atau ngeremnya nunggu perintah, nunggu ayo ini kan kaki dua nih, ayo disenggol dulu baru ngerem. Bisa terlambat. Menurut saya itu akan sangat berbahaya. Risikonya agak besar ya. Mungkin saja secara pertimbangan politik itu benar Bang, saya mengamini juga. Nggak usah susah-susah lah. Iya, karena kan mau bicara warung kopi, mau milih Thomas. Iya. Orang kan banyak mencibirnya karena pasti independen itu problem. Mungkin dicari sosok yang bisa dikendalikan. Lebih mudah dikendalikan. Tetapi dia kelihatan netral. Mungkin itu dalam konstelasi politik yang tepat begitu. Tapi kan kita bukan orang politik, ya, Bang. Kita ini menyampaikan ini opini, ini jujur aja. Ini opini banyak ekonom loh ya kan. Bukan kami berdua aja. Nah, oleh karena itu saya kira saya ingin ingatin Bang, kalau modelnya adalah sudah hilang independensinya, ini mobil bisa bablas, ngegas terus, lupa ngerem, bisa nabrak. Soal independensi BI ini tidak hanya kita para ekonom ya, beberapa lembaga rating meskipun kadang tidak eksplisit itu salah satu pertimbangan mereka ya. Betul, karena mereka kan peduli sama uang yang mereka investasikan. Iya, uang mereka ya. Mereka itu kan kayak signal. Kalau misalkan memang grade-nya adalah investment, kan hijau berarti masuk. Ya. Kalau sekarang kan outlook-nya negatif berarti merah. Iya. Ya mereka signal gitu. Kalau Anda tetap masuk berarti resiko. Nah, orang yang mau masuk kan ngelihat wasitnya gimana. Iya. Saya mau masuk nih, wasitnya gimana? Independen apa enggak? Kalau wasitnya kemudian tidak independen kan bisa aja yang masuk ada kebijakan. Oke, kita buat capital control, devisa kontrol kembali. Iya. Uangnya nggak bisa keluar. Ini saya sampaikan beberapa komentar di YouTube saya dari netizen ya. Ya saya nggak jawab di situ, tapi di sini saya tanyakan kepada Mas Mandor. Yang ditanyakan apa? Jadi beberapa komentar itu ada yang bahwa kita cetak uang saja. Ada yang nanggapi, ada netizen yang ini sebenarnya kita sudah cetak uang selama ini, cuma caranya beda. Ya sebetulnya dengan Bank Indonesia kemarin membuat surat utang namanya SRBI ya, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia, SBN-nya Bank Indonesia. Kemudian dia terbitkan dengan yield dengan suku bunga yang lebih tinggi dari SBN. Kemudian duit itu terutama dia belikan untuk SBN. Itu sebenarnya cetak uang kan, gampangannya kan begitu. Dia ambil SBN berarti kasih duit ke pemerintah atau lewat sekunder pun sama aja kan. Nah kan itu yang terjadi. Nah sehingga si SRBI yield-nya itu masih lebih tinggi dari SBN. Kita tidak tahu nih kalau ini sebetulnya kan termasuk ngerem, dalam petik juga selain cetak uang tapi di sisi lain ngerem kan. Ada nggak potensi kemudian ini SRBI dikencengi, ini ngutang lebih banyak, kemudian ini SBN-nya berarti bisa diterbitkan lebih banyak. Kembali ke pertanyaan yang waktu di sesi 1. Ini berarti BI diminta bantu cariin utang. Ini cara berpandangannya yang ngepop lah. Bagaimana menurut Mas? Saya kok menangkap BI sebelum yang terakhir ini 2 bulan terakhir itu kok BI bantu pemerintah untuk cari utangan, bantunya nggak langsung. Gimana Mas? Jadi sejak COVID sebenarnya Bank Indonesia itu dalam hal printing money itu sudah sangat kentara. Zaman COVID alasan kuatnya adalah ini keselamatan nyawa, obat. Dan itu banyak negara melakukan. Semua orang meniru itu. Kan angkanya 800 sampai 1000 triliun. Betul. Yang dicetak COVID 3 tahun itu total ya. Katakanlah 1000 triliun. Nah, kemudian muncul, itu kan berarti kan sudah printing. Cara printingnya gimana, Bang? Kan Abang saya kira perlu ngasih tahu nih ke masyarakat, printingnya gimana? Apa duitnya langsung dibagi-bagi? Kan nggak kayak begitu. Pemerintah nerbitin, ini bond kategorinya seri A untuk ngebeliin vaksin. Ini untuk pemulihan ekonomi. Ini untuk PEN, pemulihan ekonomi nasional.
diambil oleh BI, BI megang surat berharga negara, SBN-nya negara, kemudian negara dikasih cash. Nanti negara harus bayarkan, ada rate-nya dengan special rate lah. Murah lah gitu, bisa bahkan nol. Tapi harus dikembalikan kan gitu. Tetap nyetak duit. Itu nyetak duit printing. Nah kalau yang sekarang kan aturannya emang nggak boleh. Kecuali di pasar sekunder. Ya karena sudah dibatasi ya untuk COVID sampai 2022. Ya, kecuali juga ada kondisi yang mendesak dan itu dibutuhkan bisa beli di primer dengan catatan kegentingan. Tapi jarang. Jarang. Yang lebih banyak kan di sekunder. Nah saya kira kalau itu memang kita butuh bank sentral yang independen, karena kalau belinya di sekunder kan kebutuhan beli atau tidak, BI kan melihat dengan kacamata ekonominya dia. Kalau dia tidak independen, apa yang terjadi ketika uang dibutuhkan, pemerintah ngegas terus nih, gas kan butuh bahan bakar, bahan bakarnya habis, uang maksudnya kan, uangnya nggak ada, suruh aja BI beli. Nah kalau gubernurnya bang, bagian dari pemerintah dan dia tidak independen, berapapun disuruh beli dia akan beli, dan dia nggak ngelihat kemampuan negara untuk membayarnya, juga inflasi yang muncul akibat dia nggak ngelihat itu karena disuruh. Nah itulah yang kemudian laju kendaraan kita akan sangat berbahaya, lupa ngerem. Ini bakal terjadi katastrofik lah menurut saya. Pas di tikungan nggak belok malah bablas, kita semua bisa kebalik. Betul. Katastrofiknya ini disebabkan tadi ada peran yang sudah diberikan oleh undang-undang, Anda harus independen, tapi Anda tidak berani independen. Nah makanya tadi kembali ke pertanyaan abang mengenai SRBI misalnya. Kalau saya melihatnya, kan ada gosip nih bang, ini gosip nih. Gosip ya. Pak Peri itu salah satunya dimundurkan atau diminta mundur karena pada waktu bersamaan Panda Bond terbit, atau Patriot Bond atau apa nama bond itu terbit, yang mungkin yang sebelumnya, BI juga menerbitkan SRBI yang dengan yield lebih tinggi, lebih laku. Investor ngeliat itu lebih laku. Negara nggak laku. Lagi pula memang bisa bayar BI karena kan dia punya portofolio. Marah lah di situ eksekutif. Isunya itu begitu. Salah satunya isunya. Loh, BI kan pertimbangannya independen. Dia menerbitkan SRBI bang. Ini kan instrumen moneter. Saya kan belajar lama di sini 10 tahun. SRBI itu pendekatan BI itu bukan untuk nyari duit bang. Dia itu ingin menyerap likuiditas yang ada di pasaran. Ketika dia membaca inflasi intinya ada kenaikan, ada potensi naik, dia ngelihat likuiditas di pasaran banyak, perbankan terutama di pasar kuat antar bank itu terlalu berlebih, maka BI menciptakan SRBI atau menawarkan SRBI supaya uangnya jangan masuk di antara perbankan. Karena repo aja nggak cukup. Karena repo nggak cukup. Itu niatnya. Mungkin saat itu koinsiden dengan negara membutuhkan tanda bond. Berebut dong, investor ngeliat ini yang mana nih? Oh, yieldnya lebih tinggi yang ini. Nah, BI menawarkan yield itu supaya sebetulnya untuk global, untuk asing yang ada di dalam negeri gitu ya. Tidak pergi. Yang isbat tidak pergi. Dia pindah dari SBN atau dari saham pindah ke sini. Jadi ada alasan independen yang dilakukan oleh BI, yaitu tadi diantaranya untuk menyerap likuiditas dalam negeri atau mempertahankan dolar supaya nggak capital flight. Nggak bisa disalahin kan? Dan terbukti loh, itu relatif dibenarkan oleh angka akibat ada SRBI, capital flight terjadi. Artinya Bank Indonesia itu sebenarnya benar, tepat. Tapi kalau dimarahin itu itu juga masih rumor ya bang ya. Rumor. Yang membuat kalau misalkan itu betul-betul upaya menekan, ya berarti Pak Peri ini adalah yang paling senior bang di antara pimpinan gubernur. Artinya gap usia beliau dengan usia para DGS dan juga DGD yang lain itu cukup jauh. Jadi secara maturity Pak Peri menurut saya lebih mature. Dan dia nggak pernah kemana-mana dari pertama masuk di Bank Indonesia. Betul. Dari ngerangkak aja. Saya bukan ngebelain Pak Peri. Kita bicara profesional. Cara mentalnya Pak Peri itu bisa mengatakan tidak. Atas profesionalnya. Nah saya ragu dengan yang muda-muda. Jadi sehingga ini memperkuat tadi ya bahwa sebetulnya SRBI, repo, repo, atau GWM, berbagai instrumen itu memang instrumen yang lazim ya dalam kebank sentralan di semua negara apapun namanya kan. Yang intinya adalah
bisa mengabsorpsi likuiditas, bisa mengekspansi, kan kurang lebih begitu. Dia lebih ahli loh dari saya, tapi saya bantu aja ini. Jadi itu ada pertimbangan-pertimbangannya, dan mestinya kan juga di notulensi rapat Dewan Gubernur. Sayang kita kalau notulensinya nggak untuk publik, kalau di FOMC untuk publik kan. Jadi kita tahu tuh mereka mempertimbangkan itu. Nah kita nggak membayangkan kalau di notulensi andai terbuka seperti di The Fed, kita bisa baca. Bisa baca. Siapa yang punya pendapat? Ada utusan dari pemerintah mengatakan wah kan repot. Tapi intinya kita masih punya ekspektasi positif lah ya. Kalau BI ini bisa tetap menjalankan kebijakan moneter sesuai dengan dasar-dasar tupoksinya, dia menguasai garis besar apa namanya teori-teori hipotesisnya. Tapi tadi ada tambahan yang menarik dari Mas Matnur. Sekali tempo atau 2 kali tempo atau 3 kali tempo perlu out of the box kalau tantangannya berbeda, begitu ya tadi ya. Betul. Artinya tidak selalu harus memainkan suku bunga yang tinggi atau rendah, tidak harus selalu menerbitkan SRP dengan yield tinggi atau rendah, tapi ini kan butuh koordinasi. Jadi bukan independensi bukan berarti tidak berkoordinasi. Benar nggak saya? Ini dulu. Betul. Independensi itu bukan berarti Bank Indonesia tidak berkoordinasi. Coba itu dulu gimana? Saya harus dibedakan nih koordinasi dengan independensi. Karena ada forumnya loh. Benar. Koordinasi ini mutlak diperlukan untuk memenuhi tugas BI tambahan. Kan kalau dalam aturan yang baru P2SK, BI kan dikasih tugas tambahan nih. Satu, bukan hanya ngatasin stabilitas harga, tapi di state kan mendukung pertumbuhan ekonomi dan juga penciptaan lapangan pekerjaan. Yang ketiga terutama, penciptaan lapangan pekerjaannya ini gimana modelnya? Inilah dibutuh koordinasi, Bang. Iya. Dan ini menurut saya makhluk baru, barang baru. Iya. Di sini bisa out of the box-nya nanti siapapun gubernurnya, mungkin Bu Destri akan bisa out of the box di sini. Gimana upaya BI menciptakan lapangan pekerjaan secara moneter? Iya. Kan kita belum pernah punya sejarah. Kalau Amerika udah panjang. Iya, panjang. Kalau Amerika kan gampang aja. Indikator dia Walmart itu mengenyar di jutaan karyawan. Beberapa Walmart collapse. Kata Bank Sentral gini, sini Walmart, kamu bisa nerbitin surat hutang nggak? Walmart. Kita yang beli. Uang itu kamu pertahankan itu karyawan kamu. Kita kan nggak pernah, Bang. BI beli surat hutangnya perusahaan swasta kan nggak pernah. Padahal dimungkinkan ya. Di luar negeri di Jepang. Memang harus dipayungi hukum. Iya, nah makanya ini nanti out the box-nya apa? Nah di sini kan butuh koordinasi. Saya setuju. Bagus. Yang pertumbuhannya, yang penciptaan lapangan pekerjaannya koordinasi. Tapi moneter dia harus berdasarkan pertimbangannya sendiri mestinya ya. Kan gini, menjelang perang Jerman, kan Bank Sentral printing money untuk pemerintah, nggak ngelihat kondisi ekonomi, dan pemerintah gunakan itu kan untuk perang. Jadi ini kan bahaya, Bang, kalau gagal melihat sejarahnya. Kalau Bank Sentralnya tunduk kepada perintah eksekutif, ini bisa dibuat tidak hanya buat menang pemilu berkali-kali dengan cara curang, tetapi juga bisa menyelenggarakan perang. Iya, benar. Makanya Bank Sentral independen dijaga, tapi dalam hal pembiayaan atau moneter. Kalau misalkan Bank Sentral apa saja kata pemerintah ikut, risiko terbuka ya. Risiko terbuka sekali dan berarti kita nggak belajar dari sejarah. Sebelum ditutup kali ya, Bang, saya ingin menyampaikan begini. Ada kekhawatiran, ada potensi APBN kita ini udah megap-megap. Nah, ke situ kita ya. Tuntutan publik banyak. Tadi salah satunya, pemerintah daerah belum bayar gaji P3K. Uangnya dari mana? Dengerin nih Bang kita, Pak Purba bilang, ada kok, nanti ada. 40 triliun kasusnya Koperasi Merah Putih yang jatuh tempo September. 40 triliun itu gede, Bang, jangan dipikir. Kecil. Di situasi tidak longgar sangat gede itu. Daerah ini juga katanya sampai daerah, terutama daerah ini. Daerah kalau orang nggak dibayar kerja kan marah, Bang. Bisa gejolak di daerah ini. Uangnya nggak ada. Penerimaan pajak kita turun. Ada naik sedikit, tetapi kan secara agregat turun. Karena kelas menengahnya turun yang bayar pajak. Uangnya dari mana? Kekhawatiran saya, ini khawatir nih, Bang. Boleh dong kalau khawatir. BI lah. Printing money lah. Dengan cara yang elegan harus persetujuan dari gubernur dong. Nah, kalau gubernurnya nggak melihat dalam perspektif yang lebih luas, kalau menurut saya tuh, Bang, gubernur BI itu seperti ahli sufi dia.
Dia harus ngelihatnya bukan sekedar material dunia. Iya. Kalau eksekutif itu seperti kayak ya masih cinta dunia lah. Iya. Kalau gubernur BI itu menurut saya Bang kayak maha guru. Harus jangka menengah dan panjang. Beyond dia ngelihatnya. Jangka menengah. Yang lain tuh kayak anak-anaknya gitu loh. BI itu harus ahead the curve, mendahului kurva. Iya, Kalau pemerintah cenderung ngikuti kurva, begitu ya? Betul. Dan harus itu artinya dia harus punya menerawang kan. Menerawang lebih dulu. Orang-orang bijak, ahli-ahli sufi, orang-orang Tapi instrumen-instrumen juga banyak yang ahead the curve loh. Iya. Lelang, NDF, lelang macam-macam itu kan ngunci untuk masa depan. Masa depan. Bagus ini. Yang itu yang kan jadi itu levelnya bukan level di bawah pemerintah gitu loh, Bang. Mestinya. Iya. Bukan mestinya ini harus kalau mau selamat begitu kalau kita udah di bawah kalau udah di bawah instrumen maupun regulasinya begitu kan sebenarnya. Kalau dia udah instrumennya udah begini, kalau dia bisa dikendalikan as personal karena personalnya weak, karena lemah ya. Dia akan membawa kepada kehancuran yang lebih dalam lagi dan ini kita nggak inginkan. Mungkin itu yang disampaikan. Nah, ini jangan sampai terjadi yang tadinya udahlah, akhirnya apa? Ini akan moral hazard muncul, Bang. Kalau misalkan BI ditaklukkan, udahlah kita buat program apa aja, sekarang merdeka. Kenapa? Dana sudah tinggal? Tinggal printing money, tanda petik ya. Iya, tinggal jetik jari gitu kan, gampang gitu. Apa yang terjadi, Bang? Moral hazardnya adalah spending. Akhirnya kita kembali kepada negara Zimbabwe. Nah, kenapa moneter tanda petik kok seolah-olah mau intervensi itu karena fiskal kan, fiskal di mana belanjanya kelihatan kurang prudent, akibatnya defisit melebar membutuhkan berutangan, ya, utangnya double nih, membayari utang-utang lama, utang Covid udah pada jatuh tempo, waktu Covid bolehlah kita anggap aja bener harus ngutang, dan utang-utang infrastruktur ya toh, bukan infrastrukturnya tapi yang beban ke APBN-nya. Akibatnya double toh, saat ini mau utang banyak karena belanjanya nggak prudent, utang masa lalu sedang mengalami masa-masa pelunasan, ya toh, pelunasan dan pembayaran bunga, maka kalang kabut nih butuh utangnya. Nah, ketika membuat SBN rupiah tingkat lakunya buat asing segitu-gitu aja, hanya bank, hanya BI, hanya asuransi toh, individu ya tentu naiknya juga perlahan. Nah, maka dibuatlah global bond. Nah, global bond tadi ada perkara tadi. Intinya pemerintah butuh ngutang yang lebih banyak di tahun ini dan kemungkinan di tahun depan. Nah, ini minta bantuan moneter. Kan kurang lebih begitu tuh cara logikanya. Saya tambahkan satu hal yang butuh dikomentari. Kalau itu udah jelas tadi. Kok kesannya juga mencoba-nyoba nambah-nambahi pendapatan dengan berbagai cara. Saya mulai jangan yang pajak dulu. Yang non pajak kan tadi DSI juga arahnya kan ke sana. Kemudian tadi yang disurati oleh Kadin Cina itu kan juga ujungnya karena pemerintah ingin nambahi PNBP. Ya, di satu sisi saya mengapresiasi usaha pemerintah untuk meningkatkan pendapatannya. Nah, pendapatan kan ada pajak, ada bukan pajak. Oh, denda-denda atau sanksi-sanksi lu kebanyakan dapat harus kasih. Betul. Oke, itu PNBP. Nah, di sisi pajak itu juga under invoicing itu kan. Betul. Ini double nih, under invoicing ini PNBP dan pajak. Ya. Oke, dari sisi itu kita sebagai narasi sebagai ini, tetapi kesannya narasi itu tanda petik nyinyir ya, seolah-olah ya semua swasta besar itu penjahat ya. Benar atau salah soal lain kan. Ya, nah, itu saya masih tetap aja masih netral lah saya melihatnya. Nah, yang saya mulai agak terganggu itu ketika belakangan ini yang UMKM atau bahkan yang sebelumnya bukan objek pajak mau dipajakin. Ya, mau kosan rumah, ya ojol dijadikan UMKM positif ya, dan dia juga sudah bayar pajak dari sisi ketika dia dapat komisi itu kan langsung dapat. Ya. Tapi kalau dia nanti di NPWP kan bukan hanya itu, dia juga harus lapor, dan kalau dia ternyata kinerjanya bagus kan dia harus bayar. Nah, saya ingin komentar umum saja. Menurut Mas Matnur, langkah-langkah pemerintah mengupayakan peningkatan pendapatan ini bagus nggak atau malah menimbulkan risiko saat ini loh ya? Saya ingin mengatakan kalau yang disasar adalah kelas menengah, pasti akan menimbulkan risiko. Ya, kayak Abang tadi bilang, kelas menengah UMKM harus bayar pajak setelah waktu periode kan grace periodnya udah habis nih. 2026 ini harus bayar pajak. Kemudian
diambil lagi misalkan aplikasi jogging online yang dipakai kelas menengah, Strava misalkan. Itu kalau Anda berlangganan Strava 100.000, Anda kena PPN itu sekarang, Bang. 11%. Dulu nggak ya? Dulu nggak. Oke. Jadi transaksi digital yang udah jelas-jelas tuh yang olahraga tadi, itu kena dia PPN-nya. Berarti kan akan dikenakan yang lain dong. Oh. Ya kan? Berarti setiap kita pakai aplikasi, dan itu kan bulanan ya. Aplikasi itu bayarnya bulanan, Bang. Bisa aja dikenakan. Abang betul, dan saya kira Abang jeli sekali melihat bahwa memang pemerintah menerapkan double engine growth-nya, yaitu belanjanya kebut, tapi pencarian penerima negara juga dikebut. Bahkan lebih cenderung untuk sisi yang penerima negara itu kayak hopeless, Bang. Apalagi ya yang dipajakin lah. Cari-cari, dan itu menurut saya sangat berbahaya kalau ujung-ujungnya kelas menengah lagi yang akan menanggungnya. Iya. Kenapa? Kelas menengah ini sudah ibaratnya ini sangat tertekan, Bang. Iya. Solusinya sebenarnya bisa nggak dibuat dibalik, kelas menengah dan bawah ini dibuat relaksasi. Iya. Konkretnya apa? PPN-nya bisa nggak sih diturunin? Ya, minimal sekian periode. Vietnam aja bisa kok, dari 10 menjadi 8. Ya, umpama tidak bisa ya minimal jangka waktu Jangka ya waktu. 2-3 tahun ke depan misalnya. Artinya di Direlaksasi lah. relaksasi kelas bawah menengahnya, tapi dikempet kelas atasnya. Iya. Dan ini kan di data LPS bilang yang tabungannya di atas 100 miliar sekarang meningkat, Bang. Di atas 5 miliar. 5 miliar. Di 113. Tapi rata-ratanya 35 miliar. Artinya ini kan orang kaya juga gede. Orangnya dikit, tapi kayaknya gede. Gede. Kenapa nggak 58%. Kenapa nggak diambil yang di sininya? Iya. Pertanyaannya, berani nggak di sini? Iya. Kan seringkali kelas bawah, kelas menengah itu saat menjelang pemilu aja Iya. Dia direlaksasi. Yang ini digencet menjelang pemilu, tapi setelah pemilu kebalik. Sana ngembalin modal dulu. Nah itu dia. Berani nggak, pertanyaan saya tadi kan di era di tengah situasi kayak gini nih. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang, saya ingin mengusulkan, bisa nggak penerima negaranya tidak melalui penekanan kepada masyarakat, khususnya kelas menengah, supaya kita mengkritik dan juga memberikan solusi. Saya tawarkan solusinya. Saya pernah buat tulisan, saya berharap dipanggil sama para pihak. Tapi saat ini belum nih, Bang. Narasi saya sederhana begini. Ini nggak kena kelas menengah, enggak sama sekali. Tapi pemerintah bisa mendapatkan penerimaan cukup signifikan. Yang saya hitung tuh bisa sampai 100 triliun setahun. Kita punya Selat Malaka. Ini inisiatif kebijakan nih, Bang. Kalau kita pajakin Selat Malaka, pasti diprotes sama internasional. Diprotes oleh Singapura, oleh Malaysia, karena Selat Malaka ini kan 3 negara, setidaknya 3, Malaysia, Singapura, Indonesia lah. Nggak mungkin kita pajakin Selat Malaka. Apa kita mau seperti Iran? Hormuz. Ya kan, Hormuz kan begitu kan? Iya, sekarang Hormuz kan tapi dia banyak. kuat angkatan perangnya kita kayaknya. Kita nggak mau cari musuh lah. Kita melanggar UN clause ya, clause itu ada aturannya kan, nggak boleh. Tetapi kalau kita belajar sedikit di Mediterranean, Turki, Selat Bosporus, Turki bisa ngambil keuntungan dari perdagangan internasional, dari perdagangan dari Laut Tengah ke Laut Hitam ke Mediterranean. Itu ada klausul pemerintah Turki dapat persentase tertentu. Nah, ide saya adalah kita buat satu kesepakatan, ini bukan pajak lalu lintas Selat Malaka, tol, tarif enggak. Ini adalah biaya yang sama seperti diterapkan di Turki. Jadi ada contoh internasionalnya. Pengenaan persoalan resiko dari kapal-kapal yang melintas di tanah di Selat Malaka ini. Kapal yang melintas di Selat Malaka ini ada datanya. Kita nggak punya sayangnya, Bang. Saya dicari-cari datanya. Malaysia punya. Ada sekitar 13.000 kapal besar yang ini minyak. Tangki minyak yang melintas setiap tahun 13.000 melalui Selat Malaka. Indonesia dapat apa? Nol. Iya, padahal kalau dia tiba-tiba tenggelam itu pecah, minyaknya kemana-mana. Iya, jadi ada resiko di situ. Nah, itu di Turki kalau saya pelajari, dia ngambil klausul itu, Bang. Tidak
tarif tol, Ya kayak asuransi lah ya. asuransi kalau Anda menimbulkan bahaya supaya Ya, kita ada. premi ya. Saya angkanya saya buat tadi hampir 100 triliun itu ngikutin aja kayak di Turki. Iya, tarifnya. Iya, tarifnya saya ikutin sama persis, dapatlah ketemu angkanya 100 triliun dan itu tidak memberatkan kelas menengah, Bang. Mungkin ide-ide lain itu juga bisa dipikirin. Ide seperti itu. Jadi bukan lagi Iya. naikin PPN, Rumah kos mau dipajakin. rumah kos dipajakin, Ada orang punya. mahar nanti mau dipajakin, hubungan suami istri. Iya, ya. Artinya netizen ini juga nyinyir wajar aja ya, karena memang wacananya seperti. Saya nggak mengatakan itu nggak boleh itu nggak bisa dipajakin. Kalau mau pakai best practice-nya mungkin ada negara lain dipajakin. Ya, tapi juga menunggu kondisinya yang pas. Exactly, kelas menengah kita ini lagi sedang. Iya, bahkan tadi Marun menyarankan kenapa kita justru 1, 2, atau 3 tahun lah ke depan malah mestinya merelaksasi aja. Mungkin total pajaknya belum tentu turun ya kalau kita merelaksasi tarif dan sebagainya itu ya. Ketika kita merelaksasi turun, kemudian kan ada perbaikan sistem. Iya. Kan bisa meningkat juga yang tadinya belum bayar. Buktinya Vietnam santai-santai aja tuh dan signifikan loh Bahkan turunnya. growth-nya lebih tinggi Iya, dibandingkan kita 8%. Bang. Nah, poinnya adalah bisa nggak Menteri Keuangan atau di BKF berpikirnya out of the box. Jangan berpikir lagi kelas menengah. Memang betul, Bang, APBN kita ini kondisinya lagi butuh uang. BPJS itu di rootnya kan udah Iya, teriak. tapi butuh uangnya juga tadi kan waktu kita bicara di 2 sesi ini untuk apa kan begitu Itu loh. dia. Kalau ibarat keluarga, kalau keluarga itu sudah terjebak pinjol, yang terjadi apa? Keluarga, misalnya kita penasihat keluarga nih, kita kan panggil kepala keluarganya, udahlah Pak, putus semua kontrak dengan pinjol, perbaiki gaya hidup Bapak, Bapak gaya hidupnya udah terlalu mewah, yang Bapak nggak capai dengan pendapatan Bapak beli. Padahal itu nggak layak dengan kemampuan Bapak, belum saatnya. Bapak sabar aja. Negara pun kita bisa analogikan sama Bang. Ini kan kalau kita mau ngasih makan gratis ya semua orang jangan sekarang lah. Dan ini menurut saya bisa dijadikan program nasional dengan leadershipnya Pak Prabowo. Misalkan kondisi kita emang tidak baik-baik saja, kita kebanyakan hutang nih. Kita nggak sanggup bayar hutang juga, tuntutan sana sini. Bisa nggak? Pertama, dengan dalil geopolitik yang makin menghangat di Timur Tengah, di Iran, harga minyak sudah naik. Kan pemerintah ingin merevisi kan, Pertalite tidak lagi dijual bebas. Sekarang udah tidak dijual bebas, tapi akan lebih dikurangin kan, karena nggak mampu nih keuangan kita. Bisa nggak kita sadar? Kita buat gerakan nasional penghematan atau efisiensi, tapi secara serius. Ada teladannya juga, pejabat kayak juga menunjukkan. Jadi kayak tadi kepala rumah tangganya dia menghemat lah, udahlah yang lain-lain yang gagah-gagahan, yang menghabiskan banyak anggaran. Ya wajar saja kalau berusaha meningkatkan pendapatannya. Tapi kan tadi diingatkan, langkah utama itu sebetulnya belanja dulu yang diperbaiki. Pendapatan tentu harus diperbaiki karena urusan jangka menengah dan panjang. Tapi Matun memberi catatan, cara naikin pendapatan itu ya janganlah memberatkan masyarakat bawah dan menengah yang sedang tergencet ini. Kalau terkait dengan PNBP pun di pembicaraan sebelumnya implisit, ya boleh saja pemerintah mencoba menambah hasil dari sumber daya dan sebagainya, tapi jangan sampai meng-crowding out swasta, lalu swastanya ngerajok gitu, jadi pergi. Kurang lebih begitu. Jadi 2 sesi kita bicara Kapita Selekta dengan Mas Maknur, mudah-mudahan menambah wawasan para pemirsa saya. Terima kasih sayang, terima kasih. Sukses buat Abang.